Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video cara men-setting VirtualBox untuk ujian yang menggunakan EduBox. Langsung saja pada tahap persiapan yang akan digunakan untuk men-settingan VirtualBox. Pertama yang harus disiapkan adalah VirtualBox-nya, kemudian VDI atau VDI dari EduBox itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah naskah soalnya. Nah, ini VDI yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, lalu kemudian dibuka VirtualBox-nya yang sudah diinstal. Nah, ini seperti contohnya, kita buat baru, kemudian tulis nama kegiatan ujiannya seperti contoh PAS kelas 6 semisal, kemudian tipenya pakai Linux, kemudian di sini pakai Debian, sesuaikan dengan versi laptop kita atau Windows kita, seperti bit. Kemudian ini perlu digeser, sesuaikan dengan RAM kita ya. Kemudian di upload VDI, barusan kita sudah ekstrak. Ke dalam VirtualBox-nya, pilih di mana VDI yang sudah kita simpan terlebih dahulu. Kita menyimpan di ujian ini, kemudian di EduBox. Nah, ini perlu kita masukkan ke dalam VirtualBox-nya. Kemudian open. Nah, setelah ini perlu kita men-setting di bagian virtual, kemudian di setting network. Nah, ini perlu ditambah dengan angka 80, sama-sama 80. Nah, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kita tunggu sampai betul-betul runningnya sudah sempurna ya. Nah, setelah itu baru kita ke browser. Setelah runningnya itu betul-betul sempurna terbuka, kita ke browser, dan di sini perlu kita masukkan alamatnya localhost /sit. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah jendela EduBox sudah terbuka seperti ini, username dan passwordnya menggunakan admin. Nah, ini sudah terbuka untuk aplikasi EduBox-nya. Nah, di sini perlu kita melakukan pensettingan mulai dari nama lembaga atau profil dari lembaga itu sendiri, mulai dari namanya sampai ke kepalanya, kemudian guru-gurunya perlu kita masukkan terlebih dahulu agar nanti ketika memasukkan mata pelajaran itu bisa terkoneksi ya.
Nah, setelah terisi secara keseluruhan baru kita nah kemudian kita buat nama rombel. Nah, ini rombel sudah ada. Setelah itu baru kita buat mata pelajaran. Pilih mata pelajaran yang kita ingin masukkan. Nah, di sini kita tinggal ketik nama awal dari guru yang sudah kita masukkan tadi, misalkan atau administrator. Ketik A saja, hanya tinggal ketik nama depannya saja ya, maka akan muncul nama yang akan dijadikan sebagai guru. Lalu kita tambahkan pengguna lagi, misalkan nambah guru, seperti contoh namanya adalah Ita. Kemudian untuk password bisa dirubah ya, gambarnya juga bisa disesuaikan. Nah, untuk admin itu perlu dirubah ya, dirubah sesuaikan saja. Kemudian kita coba buat mata pelajaran lagi. Nah, di sini Ita sudah ada. Nah, kemudian perlu mengimpor data siswa atau peserta ujian yang sudah kita siapkan. Ini menggunakan Excel yang terdiri dari NISN kemudian nama. Nah, kemudian pastekan di sini. Nah, pastikan jumlah siswa sesuaikan ya. Kalau misalkan 15, harus betul-betul ada 15 siswa. Nah, ini ada 15 siswa. Kemudian ujian, impor ujian. Nah, di sini perlu kita mencari naskah ujian yang sudah berbentuk format SQL. Ini masih belum diekstrak, maka perlu diekstrak terlebih dahulu. Kembali ke folder. Ini ujiannya, kita ekstrak. Pilih mata pelajaran, masukkan nama gurunya, kemudian simpan. Ini saya hapus terlebih dahulu biar kita awali dari depan. Paste di sini. Simpan. Ini sudah masuk siswa-siswinya. Impor ujian, masukkan ujian untuk format SQL. Nah, ini sudah masuk ujian. Nah, ini ujiannya sudah masuk. Perlu diaktifkan kalau ujiannya mau dimulai. Ujian mau dimulai.
kemudian kita lihat ujiannya. Ini sudah masuk, ada 3 mata pelajaran, dan yang berwarna hijau ini artinya ujian sudah siap diujikan, dan yang warna kuning ini masih berbentuk draft. Nah, kemudian di bawah pojok kiri ketikkan CMD untuk masuk ke Command Prompt. Kemudian lalu di sini ketikkan IP config. Nah, ini yang perlu di bagian ini. Nah, ini yang perlu nanti di-share ke klien. Nah, ini perlu diingat ya, bisa di atas, kemudian ini juga bisa ya. Kalau misalkan tidak bisa di bagian atas, maka yang di bagian bawah itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian kliennya. Ini HP yang digunakan untuk klien. Pastikan WiFi yang digunakan itu harus sama ya dengan server yang menggunakan WiFi. Lalu buka Chrome. Nah, perlu di sini diketikkan IP address yang barusan kita dapatkan, 192.168. Kemudian 1. Nah, ini sudah masuk ke halaman EduBox klien. Nah, untuk memasukkan user dengan passwordnya, ya, di sini perlu kita melihat kembali di bagian admin. Nah, kita cari di pengguna. Nah, ini yang untuk melihat user dan password dari peserta ujian atau kliennya. Nah, yang ini, yang email itu digunakan sebagai user, kemudian password itu adalah passwordnya. Nah, kita perlu masukkan ke ini. Nah, ini halaman untuk kliennya yang sudah siap digunakan untuk mengikuti ujian, dan di sini akan muncul nama-nama mata pelajaran yang sudah dibuka untuk ujiannya. Nah, begitulah cara men-setting EduBox mulai dari awal sampai bisa digunakan mengikuti ujian baik semester ataupun ujian akhir semester. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.